atau mengkolaborasikan mulai dari persiapan kita RPP nanti yang disebut dengan modul ajar ya. Kemudian teknik segala macamnya itu bisa kita adopsi atau kita ambil dari PMM. Nah, PMM itu apa nanti kita lebih dalam lagi belajar. Dan saya ingin dukungan dari Bapak Ibu guru sekolah yang ada di Gandapura supaya mendukung Pak ambil nomor 2 aja atau Bu ambil option yang kedua aja gitu ya. Jangan ambil yang pertama. Karena kalau ambil yang pertama itu kita memang sudah jalankan. Itu kita sudah jalankan sudah berapa tahun dari 2014 sampai sekarang malah masih kita jalankan seperti itu. Jadi saya minta support dukungan dari semua guru yang ada di satuan pendidikan untuk minta kepala sekolahnya mengambil pilihan opsi yang kedua, berubah. Dan saya rasa, saya yakin ibu-ibu semua di sini, bapak guru hebat di sini pasti bisa. Oke, Pak Safar. Nah, sekarang apa saja yang harus kita siapkan sih? Oke, next, Pak Safar. Double next. Oke, ya. Nah, saya yakin juga sebelum masuk tahun ajaran baru, ini semua guru dan semua guru baik guru kelas, guru mulok ya, ini sudah ada yang pertama adalah pembagian tugas. Namun pembagian tugas di sini kalau dulu kita bisa bedakan dengan fase dengan kelas awal dengan kelas tinggi ya. Kelas awal itu dengan 1 2 3, terus kalau kelas tinggi itu 4 5 6. Nah, sekarang di sini kita pembagian tugas ini dengan fase Ibu Bapak. Fase yang mana itu? Ada fase A, fase B, fase C, dan itu akan nanti kita kuatkan lagi dalam KKG dari luring ya. Jadi fase A ini diperuntukkan kelas 1, kelas 2, fase B kelas 3 4, C 5 6. Nah, seperti itu. Kenapa kita berbicara fase? Karena dalam pembagian tugas ini nanti Bapak Ibu akan berjoin selama 1 tahun, minimal 1 tahun, itu tidak boleh berganti pasangan. Artinya kalau Bapak Ibu mengajar di kelas 1, di fase A, kelas 1, joinnya tetap kelas 2. Nah, jadi kalau mau join kelas 1 dengan kelas 4, bisa, tapi tidak join dalam proses penyusunan modul ajar. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi pembagian tugas ini yakinkan dulu bahwasannya katakanlah bagi sekolah yang masih kekurangan guru ya, masih menggunakan guru pendamping untuk di setiap jenjang kelas. Nah, itu kalau bisa mereka dibebankan terus untuk katakanlah ya pegang kelas atau memegang mapel yang lainnya. Nah, nanti kita bisa lihat lagi ya di dalam pembagian tugas itu kita boleh nanti menyusun jadwal pembelajaran, roster yang kedua nih ya, roster pembelajaran dengan model mata pelajaran atau tetap dengan unit integratif ya, arti unit integratif tematik. Nah, nanti kita bisa kembangkan lagi dalam kegiatan daring. Jadi yang pertama ini pembagian tugas ini kalau sudah Bapak Ibu nyaman tidak berada di posisi itu. Artinya kalau memang wah saya sepertinya nggak nyaman ini harus minimal 1 tahun. Kalau minimal 1 tahun berarti boleh 2 tahun kita berada di situ. Karena nanti modul ajar yang kita buat itu untuk 1 tahun berjalan dan itu nanti dilanjutkan di fase A di kelas 2. Nah, jadi modul ajar itu nanti antara modul ajar di fase A kelas 1 itu bersambung dengan fase A di kelas 2. Jadi joinnya dulu. Jangan nanti ada yang guru katakanlah tidak enak untuk join gitu ya, tiba-tiba dijadikan pasangan dalam jenjang pendidikan di fase A, B atau C. Jadi itu dulu untuk guru-gurunya, yakinkan dulu nyaman tidak dengan pembagian tugas yang sudah dibagikan dan dengan teman joinnya. Untuk roster, nanti kita bisa kembangkan lagi di kegiatan luring, insya Allah tanggal 5-6 nanti, itu lebih, apakah wilayah kita mengambil untuk tematik, model pembelajaran tematik, dengan sistem roster tematik, atau kita ambil yang mapel. Nah, kalau kita ambil yang mapel, berarti nanti ada beberapa pembelajaran yang keluar. Untuk fase B dan C itu ada pelajaran IPA dan IPS yang nanti memang berdiri sendiri, matematika berdiri sendiri dan seni budaya berdiri sendiri. Nah, seperti itu. Jadi nanti dikembalikan lagi kita kesepakatan guru-guru, yang penting gurunya siap tidak. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, ini yang memang sedikit berat.
karena saya memang sudah wajibkan di wilayah saya ini untuk satu guru satu laptop ya. Walaupun ada guru yang memang sudah dibagi laptop oleh Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah, begitu kegiatan KKG, Ibu laptopnya ini nggak mau hidup, ya nggak masalah, yang penting laptop sudah dibagikan dulu ya, Ibu-ibu guru hebat ya. Kemudian bagaimana sistemnya nanti laptop itu bisa hidup ya diwacanakan kembali dengan kepala sekolahnya. Nah ini poin ketiga, untuk unduh platform Merdeka Mengajar. Bagi sekolah yang menjalankan kurikulum Merdeka Mandiri ini guru-gurunya dari kelas 1 sampai kelas 6 wajib. Nah, terus yang nggak jalankan kurikulum mandiri ini bagaimana? Wajib juga. Harus ada di Android, itu aplikasi PMM. Wajib ada. Dan seperti tahun yang sudah, saya kalau turun ke lapangan itu selalu lihat HP, selalu absen HP guru-guru di sekolah. Ibu SIM PKB-nya sudah ada di HP, jangan buka di laptop. Ibu sudah ditautkan dengan ID belajarnya apa belum. Jadi saya akan turun ke sekolah dengan minta HP Ibu nanti untuk mengecek apakah sudah ada platform Merdeka Mengajar di HP Ibu. Karena mengapa setidaknya kalau kita sudah punya aplikasi PMM di Android, berarti Ibu sudah mempunyai modul ajar, sudah mempunyai ada beberapa nama nanti yang berubah ya, KD yang sekarang disebut dengan capaian pembelajaran, akan ada silabus yang sekarang disebut dengan alur tujuan pembelajaran, akan ada semua di sini. Nah, tapi lebih bagus kalau platform Merdeka Mengajar ini Ibu langsung masukkan ke laptop di boardmark saja. Jadi setiap kegiatan KKG kita sudah punya ini, sudah punya modul ajar, sudah punya capaian pembelajaran, hanya tinggal kita sharing kembali dengan teman di fase-fase tadi untuk mengambil satu tujuan pembelajaran di sekolah satuan pendidikan masing-masing. Jadi antara satu sekolah dengan sekolah yang lainnya tetap berbeda nanti. Makanya itu di akhir semester atau di akhir tahun pembelajaran itu diberikan kebebasan bagi ibu guru membuat soal, menguji siswa, mengetes baik dengan bentuknya berupa lisan, berupa praktik maupun berupa tulis. Nah, jadi seperti yang Bu Novi katakan tadi, sudah kita dengan berbangga hati guru-guru hebat di Gandapura sudah mampu menyusun soal. Ternyata soalnya tidak kalah berbobot dengan soal di kabupaten. Dan ini perlu kita gali lagi dan kita latih terus. Dan untuk dengan dijalankannya kurikulum Merdeka ini, dengan otomatis UAS, ujian akhir sekolah itu wajib Bapak Ibu guru yang ada di satuan pendidikan membuatnya. Nah, kalaupun mau kita gabung kembali dengan K3S dengan UPT di Gandapura ya, maksudnya kita dari SD 1 sampai SDIT ya, SDIT, itu tidak masalah. Yang penting guru-guru sudah potensi untuk membuat soal. Nah, untuk mengunduh inilah yang kita tidak bisa menjalankannya secara luring, walaupun nanti setelah slide ini akan saya tampilkan beberapa fitur PMM yang fungsinya untuk apa, gunanya untuk apa, tapi ini hanya sebagai teori saja. Yang nanti juga akan ada sesi pertanyaan yang dipandu sama Ibu Novi dengan Kaisan ya. Nah, untuk yang keempat, persiapan guru kita ini untuk memasuki semester baru, itu harus kenali karakteristik siswa masing-masing di kelas dengan melakukan asesmen. Nah, asesmen yang kita lakukan selama ini kan hanya untuk mengetes atau mengambil nilai bagi siswa. Nah, kalau ini di tahun ajaran baru nanti, katakanlah di minggu pertama, itu Bapak Ibu yang sudah mengunduh platform Merdeka Mengajar, itu di situ ada asesmen, baik asesmen kognitif maupun asesmen non-kognitif. Bisa dilakukan secara online, bisa dilakukan secara offline. Katakanlah ya, contoh ini sekolahnya Pak Fadlan yang ada di Damakawan, jauh dengan kota begitu ya. Kemudian ada belok-belokannya, ada naik turunnya. Ini mau melakukan asesmen kognitif awal bagi siswa di kelas 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini bisa diambil dari PMM, dari aplikasi PMM. Dilakukan bagusnya secara online. Walaupun kita katakan jaringan terkadang tidak bagus di wilayah tersebut. Namun saya yakin sekali sekolahnya Pak Fadlan itu masih ada sisa-sisa perjuangan ANBK di tahun 2021.
apalagi di tahun 2022 ini, di tahun ajaran 2022-2023 ini, ANBK juga tetap berjalan ya. Jadi artinya ruang yang sudah disiapkan atau tempat, katakanlah tidak ada ruang khusus ya, ada hanya tempat kecil untuk ANBK anak-anak, itu bisa digunakan untuk asesmen dari masing-masing kelas. Misalnya dijadwalkan hari ini kelas siapa, besok kelas siapa. Nah, di mana itu kita belajar? Kita akan belajar pada saat kegiatan luring. Nah, kenapa saya mintakan online? Kenapa tidak kegiatan asesmennya dengan kegiatan offline? Kalau kegiatan offline itu membutuhkan biaya, kemudian membutuhkan dana, membutuhkan biaya, membutuhkan tenaga. Kenapa saya katakan membutuhkan tenaga? Kalau dia offline, soal sudah ada, tinggal kita print, kemudian periksanya manual. Tapi kalau sekolah-sekolah melakukan asesmen kognitif dengan online, itu tinggal siapkan mereka di ruangan ANBK, kemudian sudah kita masukkan platform PPM-nya ya ke dalam masing-masing laptop gitu ya. Kemudian nanti mereka mengerjakan soal di situ. Mulai selama ini ada soal ganda, ada soal ganda campuran begitu ya, ada soal BS, ada soal uraian seperti itu. Nah, siapa yang memeriksa? Yang memeriksa sistem. Jadi tidak akan ada lagi keluar tenaga guru-gurunya untuk memeriksa siswanya, asesmen siswanya. Nah, untuk apa sih kita lakukan asesmen ini? Asesmen ini untuk memetakan siswa. Tahun lalu kita sudah ANBK, yang kita inginkan siswa kita ini berada di literasi atau numerasi, kan seperti itu. Nah, sekarang kita tidak usah menunggu lagi bagaimana kabar dari pusat, bagaimana kabar dari dinas. Kita bisa langsung mencoba mengasesmenkan siswa kita melalui PMM dengan apa? Dengan itu tadi, online. Nanti soalnya bisa berupa literasi, bisa berupa numerasi. Yang memeriksa tetap sistem. Begitu nanti siswanya menjawab, dengan sendirinya akan masuk grafik. Ternyata katakanlah sebuah untuk asesmen literasinya grafiknya begini, untuk asesmen numerasinya grafiknya begini. Nah, berarti kita bisa ambil si guru tersebut, si guru yang mengemban di kelas tersebut, bisa mengambil simpulan bahwasannya siswanya lebih kepada numerasi daripada literasi. Nah, kalau kita sudah sudah mampu mengenali karakteristik siswa di kelas kita dengan sendirinya kita bisa menyusun tujuan pembelajaran dan alur pembelajaran selama 1 tahun. Jadi sistemnya nanti kalau anak-anak yang memang literasinya kurang, berarti dalam proses atau teknik pengajaran yang dilakukan guru di kelas itu lebih kepada literasi. Apakah dengan memberikan instruksi, apakah dengan memberikan cerita-cerita seperti itu. Tapi kalau di kelas Bapak Ibu ternyata dari asesmen ketahuan ya siswanya ini ternyata lebih ke numerasi, dia tidak ke literasi. Itu jangan coba-coba gurunya terlalu banyak cerita. Kalau memang di kelas Bapak Ibu tersebut setelah asesmen ketahuan anaknya lebih tinggi nilai numerasinya, berarti silahkan menggunakan teknik tanpa instruksi. Artinya gunakan teknik yang selama ini sudah Bapak Ibu lakukan untuk mengajar, hanya nanti lebih dikembangkan lagi siswa, Allah itu akan kita dapati juga dalam kegiatan luring. Ya. Dan yang terakhir ya, ini ada persiapan guru yang terakhir. Ini analisis bersama guru nih tentang perubahan nama pada Merdeka Belajar yang saya sebutkan tadi. Ada modul ajar yang dulu kita biasa familiar dengan kata-kata RPP seperti itu. Kemudian kalau dulu KD ya Permen 24 tahun 2016. Kemudian sebagai acuan guru awal.
Nah, sekarang kompetensi dasar itu diganti dengan capaian pembelajaran. Di capaian pembelajaran itu kita analisis bersama dulu, kita lihat bersama dulu bagaimana sih strategi kita ke depan dengan asesmen tadi untuk melakukan langkah-langkah pembelajaran selama 1 tahun. Kemudian kalau kita sudah analisis bersama capaian pembelajaran, nanti kita bisa merumuskan atau menentukan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini yang menentukan guru di fase A, fase B, dan fase C. Berarti guru di kelas 1 dengan 2 join, guru kelas 3, 4 join, 5, 6 join. Nah, gimana nih ceritanya nih kalau nggak bisa join? Nah, kembali lagi ke nomor 1 tadi, pembagian tugas. Bapak Ibu kan selama ini. Nah, jadi kalau memang nggak nyaman, bisa sebelum masuk tahun ajaran baru roker terus. Kenapa? Ingin kenyamanan tadi. Karena apa? Pada saat menentukan tujuan pembelajaran nanti, Bapak Ibu di fase masing-masing itu join berdua. Ditambah dengan guru yang mengajar di kelas tersebut. Apakah guru pejok, guru PAI, guru seni budaya, kalau kelas fase BC nanti ya, guru matematika. Nah, mereka harus gabung untuk menentukan tujuan pembelajaran. Kalau sudah tujuan pembelajaran tercipta ya, lahir ya, baru nanti akan ada alur tujuan pembelajaran. Kalau dulu yang biasa kita sebut dengan silabus. Nah, jadi alhamdulillah nih dengan kurikulum Merdeka ini kita mampu mengekspresikan sama seperti kegiatan kita hari ini, kita mengekspresikan apa-apa yang dipunya skill oleh guru-guru yang ada di Gandapura dan tertuanglah dalam 1 hari kegiatan ini, setengah hari kegiatan ini. Ya, jadi begitu juga dengan Merdeka Belajar. Bapak Ibu yang sudah mau pensiun jangan pernah mengalah ya, atau jangan pernah cepat menyerah mengalah. Jangan luar acungkan tangan atau bendera putih diacungkan, Bu, saya setahun lagi, Bu, saya nggak bisa ini. Jangan pernah katakan nggak bisa, karena perkataan adalah doa. Ini gimana caranya? Apa yang dimintakan? Apa yang diinfokan oleh kepala sekolah, disuruh cari harus punya laptop, harus punya, disuruh aplikasi PMM harus dilakukan dengan KKG umum seperti ini maupun nanti KKG mandiri di setiap satuan sekolah masing-masing. Ya, jadi harapan saya tidak ada guru yang tidak senang, walaupun itu guru honor sekalipun, karena dia sudah ada Dapodik, sudah ada PTK. Bapak Ibu insya Allah akan nama dalam ya, setiap guru yang sudah terkoneksi Dapodiknya akan ada pemanggilan, tidak melalui P3K, akan terpanggil melalui PPG. Bagi guru yang belum ada Dapodik, Bapak Ibu lagi, ini masih ada tanggal sampai tanggal 30 Juni, bisa ikut atau bisa daftar PPG Prajabatan. Ya, itu beberapa sekolah di wilayah kita yang sudah mendaftar PPG Prajabatan. Itu Dapodik masalah. Kalau sudah memang termasuk akan come sendiri, akan masuk sendiri Dapodiknya ke dalam satuan pendidikan sekolah masing-masing di mana Bapak Ibu mengajar. Jadi tidak ada cara pemerintah yang merugikan guru. Semuanya kita ikuti saja, step by step. Tidak masalah. Yang penting ikuti apapun di tahun ini untuk baik inovasi gurunya, untuk kemajuan pendidikannya. Kalau memang sudah tidak sanggup lagi untuk guru yang masih honorer, ya silahkan undurkan diri saja. Jadi ada kesempatan baru bagi guru-guru yang baru tamat, mahasiswa atau katakanlah calon IT-nya tinggi yang lebih semangat dalam mengajarnya ya. Jadi paling tidak ada kesempatan bagi mereka untuk hadir di hadapan kita. Bila ada 1-2 guru yang memang sudah, wah saya menyerah aja lah, tidak sanggup beli laptop, tidak bisa mengikuti perkembangan zaman yang penuh dengan IT, karena segala apapun kegiatan, segala apapun harus punya buktinya minimal berupa dokumentasi, setidaknya ya video yang seperti yang sudah ditampilkan oleh tim, beberapa video pembelajaran.
Nah, seperti itu. Oke, next Pak Safar. Nah, ini itu adalah platform edukasi ya, yang di dalamnya ada mengajar, belajar, bertemu nanti P5 Ibu. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mungkin sekarang kita akan dengar dulu kata-katanya. Kita guru akan dengar dulu, sering-sering dengar P5 atau P3 ya, profil pelajar Pancasila. Kalau dalam roster nanti dia sudah jadi P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi kita harus familiar dulu dengan kata-katanya. Kalau sudah familiar, nanti kita akan mencoba mencari tahu apa sih dia. Oke, next. Nanti tampilannya seperti ini ya. Next, Pak Safar. Kalau di HP. Nah, bisa diakses juga melalui LEPI, melalui /guru.kemdikbud.go.id garing. Ini untuk yang laptop. Jadi nanti kita bisa katakanlah laptop lebih berbeda ya. Kalau di Android saat kita mau buka modul ajar atau mau lihat mau mengunduh salah satu katakanlah modul ajar yang berada di PMM, itu mungkin nanti tidak mendukung. Sementara kalau di laptop, mau sebanyak apapun kita undi, dia akan tersimpan. Nah ya, jadi nanti insya Allah kita akan luring dengan praktek langsung, tidak dengan teori lagi. Oke, next. Nah ini dia, ada fitur-fitur yang berada dalam PMM ya, yang diperuntukkan bagi guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan ya. Jadi penggunaannya berbeda-beda. Untuk misalnya dalam video inspirasi itu adalah contoh-contoh guru yang ada se-Indonesia yang sudah menjalankan bagaimana sih kurikulum Merdeka ini dengan proses pembelajarannya. Nah, kemudian ada bukti karya. Bukti karya seperti itu juga. Bagaimana guru-guru di Indonesia sudah membuat bukti karya mereka dengan mengajar menggunakan kurikulum Merdeka ini. Dan ini bukan guru-guru Indonesia yang di luar saja, Ibu Bapak. Kalau Bapak Ibu di sini kita sudah menjalankan kurikulum Merdeka, mau mengunggah video inspirasi, mau mengunggah bukti karya, silahkan. Nanti kita juga akan mendapat komen dari teman-teman kita yang bersifat membangun. Nah, jadi tidak hanya orang lain yang bisa mengunggah atau memasukkan keberhasilan mereka, kita yang di Kecamatan Gandapura juga bisa, Ibu. Jadi kita harus kenal dulu PMM-nya, harus paham dulu PMM-nya. Kalau sudah tahu PMM-nya, sudah tahu fitur-fitur yang ada di dalamnya, maka gampang bagi kita untuk masuk lebih dalam lagi. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa masuk lebih dalam lagi? Ada di sini pelatihan mandiri. Nah, pelatihan mandiri di sini diperuntukkan Bapak Ibu yang mau tahu lebih pawang. Kenapa saya katakan tanpa ada pawang? Kalau ada pawang berarti seperti hari ini ada yang menjadi mengetuai ya, maksudnya yang mengkondisikan kegiatan kita ini. Nah, kalau Bapak Recording in progress. Harus lihat pelatihan mandiri yang ada di PMM. Ya, jadi ini wajib. Kalaupun nanti sudah coba tidak paham, jangan takut HP-nya meledak, asal jangan waktu dicas dibuka aplikasinya. Usahakan penuh kuota
penuh ini penuh baterainya. Oke, next Pak Safar. Nah, ini di sini ya tampilan lama. Kalau kita ambil yang sekarang pasti ada tampilan baru. Mungkin ada beberapa guru yang sudah unduh PMM-nya, mungkin tampilannya seperti ini. Ini bisa diinikan kembali, dibuang saja boleh, kemudian diambil lagi yang baru ya untuk PMM-nya, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, tampilan ini sama, isi dalamnya sama, hanya lebih lengkap lagi. Lebih lengkap apa? Lebih lengkap bagaimana nanti bisa diterima di HP yang katakanlah ya bukan sederhana ya, tapi yang memang HP itu bisa dibuka video. Karena di tampilan lama ada beberapa video yang tidak bisa dibuka. Tapi yang tampilan baru ini videonya sudah rata-rata HP sudah bisa buka ya. Ya seperti itu. Next, oke, next. Nah, di sini selain untuk belajar mandiri juga ada di sini di PMM menyediakan untuk guru mengajar. Jadi di dalamnya ini nanti ada bagaimana sih guru membuat tujuan pembelajaran. Bagaimana guru membuat buku, kemudian untuk baik buku guru maupun buku siswa, untuk apa lagi ya? Untuk referensi yang lainnya lah. Buku apa saja, ini bisa kita unduh di sini. Pada saat ke-13 dulu kan kita merasa, Pak, saya nggak punya buku tematik ini, untuk tema 4 belum ada, sementara sekarang kita sudah mau habis tema 4, tapi bukunya belum sampai. Kan begitu, kendala guru selalu di buku. Nah, di sini Ibu tidak menjadi kendala bagi kita untuk menjalankan kurikulum Merdeka, khususnya di buku. Kenapa? Selain buku bukan satu-satunya sumber referensi yang paling utama yang kita ambil, kita juga bisa ambil referensi lainnya. Nah, katakanlah dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka ini nanti sekolah kita masih menggunakan buku tema, silakan. Itu untuk proses pembelajaran siswa di kelas, supaya dia nanti bisa adalah membaca atau ada belajar, seperti itu. Sementara untuk gurunya bisa ambil buku bagaimana sih buku yang menggunakan capaian pembelajaran, tidak lagi dengan KD, ini bisa kita unduh di sini. Ini banyak sekali ya, ada 220 lebih referensi perangkat ajar yang berbasis kurikulum Merdeka. Jadi nanti kita tinggal pilih. Tapi ingat Ibu, Bapak Ibu yang ada di sini harus ID belajarnya harus sudah aktif. Artinya walaupun sudah diganti password, passwordnya itu sudah Bapak Ibu miliki. Jangan nanti, Bu, kenapa saya nggak bisa masuk ya? Passwordnya apa ya? Lah, tanya sama saya. Nanti saya bilang passwordnya saya juga nggak bisa mau masuk kan? Nah, jadi itu tetap ID belajar Ibu. Itu sudah semester lalu lah. Kita belajar SIM PKB dengan tautan ID belajar itu tidak kita bahas lagi di sini. Saya menganggap guru-guru hebat di sini sudah mempunyai ID belajar, sudah aktif ID belajarnya dan sudah ditautkan di SIM PKB. Nah, di sini kalau kita masuk ke dalam mengajar ya, untuk PMM mengajar, itu pertama yang diminta adalah ID belajar kita dengan password, kemudian masuk dia seperti tampilan nomor yang pertama, gambar yang sebelah kiri ini ya. Ini dia di situ tinggal pilih mau mata pelajaran apa. Kalau di fase A, Bapak Ibu mau ngambil mata pelajarannya tematik, misal, silahkan klik yang tanda panah ke bawah, pilih tematik. Kemudian ambil fase kelas seperti yang saya katakan tadi. Nah, ini mungkin secara teori saja saya katakan nggak akan dapat ya di kita kalau kita nggak praktek. Tapi setidaknya platform Merdeka Mengajar ini tidak hal yang baru lagi Bapak Ibu tahu ya. Apalagi kita sudah sepakat untuk menjalankan kurikulum Merdeka. Nah, di sebelah kanan yang warna biru ya. Yang warna biru ini adalah pilihan asesmen. Kalau yang di sebelah kiri itu pilihan perangkat ajar, ini untuk gurunya. Yang di sebelah kanan ini adalah pilihan asesmen untuk mengetes siswa, melihat kelas kita ini termasuk ke dalam golongan literasi atau numerasi, seperti itu. Soalnya nggak banyak, ya. Kalaupun banyak, soalnya ini tidak membuat siswa bosan ya, karena dihadirkan dengan gambar-gambar dan jawabannya itu boleh lebih dari satu jawaban.
Nah, jadi bisa gurunya juga bisa mencoba nanti sebelum kasih ke siswa, gurunya boleh mencoba. Lembar jawaban juga ada di sini di asesmen siswa yang tadi saya katakan di awal tadi ya. Lembar jawaban ada, siswa tinggal mengklik klik saja. Yang paling terakhir klik itu gurunya. Bingung dia kan, klik alias emotion menangis, kade klik guru. Karena siswanya bisa, gurunya nggak bisa. Wayo, kita jangan mau seperti itu ya. Kita harus lebih di depan walaupun gurunya baru hari itu tahu klik-klik untuk menjawab soal. Jadi nanti upayakan kalau guru sudah punya satu guru satu laptop, ini tidak akan sulit. Pada saat kita mengarahkan ke siswa pun kita tidak akan kebingungan, baik itu guru kelas di fase A maupun di fase C ya. Nah nanti kalau mau pilih soal numerasi silahkan, akan keluar dia elemennya bilangan, aljabar, geometri, data, seperti itu. Tinggal pilih yang mana. Gitu juga kalau mau pilih mata pelajaran untuk asesmen siswanya berupa literasi. Akan keluar dia nanti seperti teks, informasi, dan sastra. Ya, elemennya ada 2. Jadi nanti kita akan lebih mendalam lagi lah untuk belajar di PMM. Oke, next Pak Safar. Mohon maaf Ibu Novi, di waktunya bagaimana? Waktunya masih ada ya, masih ready untuk saya ya? Masih Bu, 15 menit lagi. Oke, ya. Baik, nah ini di perangkat ajar ini bisa dilihat di sini, di sebelah kiri ada buku siswa. Bisa ini kita bagikan ke siswa. Hanya ceritanya nih bagaimana nih cara menggandakannya alias mengkopinya sejumlah siswa di kelas. Itu nanti bisa juga diwacanakan dengan kepala sekolah. Nanti kepala sekolah yang lebih paham ke situ. Ya, yang penting jangan bingung kita tanyonyo tentang kurikulum merdeka, tapi kita belum punya persiapan. Nah, inilah dia kita sudah siapkan dan memang sudah ada dalam PMM. Pemerintah sudah mengatur semua pada saat mereka meminta kita menjalankan kurikulum merdeka, itu semuanya sudah ada. Hanya tidak dengan pemanggilan guru seperti tahun-tahun kurikulum 2013. Ada tahun di kelas 14 dipanggil, tahun di kelas 25 dipanggil, dan seterusnya. Nah, kalau di sini, semua guru, semua jenjang bisa mengikuti kurikulum merdeka ini melalui mandiri belajar. Ya, yang tidak paham nanti baru diseringkan di dalam komunitas belajar maupun dalam KKG Mandiri. Diceritakanlah apa keluhan, apa kendala seperti itu. Ya, jadi buku siswa ada di sini. Untuk guru pejok ada, ya. Untuk guru mulak ada, tapi guru bahasa Inggris. Sementara bahasa Inggris cukup lengkap itu, ya. Sementara untuk bahasa Aceh ada, ya otomatis tidak ada, karena ini kan punya nasional. Berarti untuk guru mulak bahasa Aceh dengan tulisan Thai ya, itu memang harus kerja ekstra, karena memang tidak ada di sini. Nah ya, jadi di sebelah kiri ini ya. Kita tinggal pilih mata pelajaran, tinggal pilih fase lagi, mau fase yang mana, jangan nanti ada yang pilih fase F. Karena ini sampai fase F malah ya, sampai kelas 3 SMA ini ada. Jadi jangan salah pilih fase nanti. Nah, untuk, di next, jangan dulu ya. Nah, di sini ada RPP Ibu. RPP atau modul ajar, ada bahan ajar, ada modul proyek, ada buku siswa, dan ada asesmen. Nah, modul proyek ini merupakan gambaran bagi Bapak Ibu kalau melihatnya ya, gambaran bagi Bapak Ibu bagaimana nanti Bapak Ibu membuat proyek ke depan, tapi tidak dengan perencanaan secara kognitif saja, secara pemikiran saja, tapi harus dituangkan. Jadilah dia berupa modul nanti. Nah, modul ini untuk apa? Ingat Ibu Bapak, kita ke depan nanti sudah dengan aplikasi semuanya. Bahkan kalau daftar hadir guru sudah menggunakan finger ataupun store wajah ya, walaupun tidak berjalan dulu karena kita memang belum ada tukin gitu ya. Ke depan nanti akan ada kinerja guru, kinerja kepala sekolah akan dinilai melalui keaktifan dia. Nah, ini semuanya dengan aplikasi. Kalau Bapak Ibu guru sudah menyimpan modul proyek dari setiap capaian pembelajaran ya di 1 tahun itu, itulah sebagai bukti Bapak Ibu untuk naik pangkat. Bagi guru yang belum PNS, itulah sebagai bukti bagi Bapak Ibu guru untuk mengikuti PPG berupa portofolio. Salah satunya di situ ada modul proyek yang sudah
Bapak Ibu lakukan selama mengajar. Nah, kalau kita mulainya nanti tahun depan, tidak dengan bulan Juli ini, kita bilang tunggulah tahun 2023 Januari. Nah, itu kita sudah tertinggal beberapa ratus langkah, Ibu. Kenapa saya katakan demikian? Dalam 1 bulan saja, ya, untuk capaian pembelajaran itu nanti setelah dibuat tujuan pembelajaran, ada beberapa alur tujuan pembelajaran. Katakanlah ada TP1, tujuan pembelajaran 1, tujuan pembelajaran 2, bahkan sampai ada yang 7. Mungkin ada yang hanya 4. Katakanlah 7. Nah, 7 ini berarti di setiap tujuan pembelajaran kita harus mencapai P5. Nah, P5 itu apa tadi? Ya, itu tadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kita kuatkan nanti di luring. Sekarang dengar dulu namanya. Jadi waktu kita luring nanti banyak guru yang bertanya nanti. Yang penting sekarang ininya dulu lah, garis besarnya dulu, ya. Nah, di modul proyek itu nanti harus dituliskan sehingga menghasilkan sebuah karya apa. Nah, jadi dalam satu katakanlah capaian pembelajaran kita punya TP-nya 6 atau TP-nya 4, berarti kita punya modul proyek 4. Saya yakin ini, Bapak Ibu guru di sini sudah, tambah kerja. Tidak. Karena apa? Kerjanya kita praktek. Praktek apa? Dokumentasi berupa video pembelajaran siswa, dokumentasi berupa video pembelajaran proyek siswa, yang nanti di akhir tahun ajaran, ya, itu akan ditampilkan dalam bentuk panen karya kalau guru penggerak. Kalau kita bahasa awamnya dulu pameran. Nah, inilah yang membuat siswa akan merasa senang kalau dia melakukan ada hasil karya yang dipajang atau ditampilkan di akhir kegiatan. Oke, next, Pak Safar. Ya. Nah, di sini ya, yang saya katakan tadi, Bu. Dari produk asesmen siswa bisa mengetahui level kompetensi siswa masing-masing. Kemudian memperoleh informasi untuk hasil pembelajaran. Jadi dari hasil grafik kompetensi siswa setelah asesmen, kita bisa menentukan bagaimana proses pembelajaran yang kita lakukan di kelas selama 1 tahun. Jadi kalau ada siswa yang nggak suka dia literasi, jangan coba-coba proses pembelajaran 1 tahun itu banyaknya literasi. Nah, seperti itu, ya. Arti kata literasi bukan hanya membaca saja ya, tapi istilahnya ada banyak kegiatan ekstrim di situ. Artinya banyak kegiatan yang membuat siswa berpikir secara numerasi. Karena ada beberapa siswa yang memang dia nggak suka banyak ngomong. Dia mau poin-poinnya aja yang diajarkan guru. Baik nanti sampai di rumah, Mak, guru tata set ke gepegah tata set. Nah, karena apa? Siswa tersebut dia lebih kepada numerasi, tidak literasi. Jadi kalau kita sudah lakukan asesmen, kita akan bisa membuat pembelajaran siswa itu menjadi lebih menyenangkan. Nah, yang ketiga, untuk asesmen ini berdasarkan fase tadi ya, mata pelajaran. Kemudian saya katakan tadi boleh daring, boleh luring, sekolah Recording stopped. tidak ada, ya. Sudah habis gitu ya, sedang nggak punya lagi dengan offline. Safar ini bagaimana, sudah terbentuk? Ya, mungkin saya akan selanjutnya bisa di next, Pak Safar. Recording in progress. Ya, sudah berhenti ya tadi ya. Oke, Pak Safar. Oke, saya lanjutkan, tidak masalah. Ya, jadi perbedaan menggunakan asesmen tadi secara online dengan offline itu ya ada pembanding ya, ada pembanding. Juga saya akan kuatkan nanti di dalam next lagi, Pak Safar, akan kuatkan lagi dalam luring. Ini asal tahu saja dulu ya, asal paham saja dulu. Ya, ini dia ya, secara daring maupun secara luring ya. Daring itu online, nanti tautan asesmennya dibagikan melalui WhatsApp ya. Hasilnya nanti bisa langsung terintegrasi oleh sistem. Kita akan praktek nanti langsung ya untuk mengerjakan asesmen. Yang offline banyak sekali kendala mungkin, mulai dari dana gitu ya, kemudian kerja guru yang bertambah.
Oke, next, Pak Safar. Nah, ini masih dengan sama ya platformnya. Ini ada guru-guru yang menginspirasi untuk pembelajaran. Bisa dilihat, bisa ditonton sendiri. Nanti yang nggak paham baru di sharing bersama. Ya, seperti itulah. Ya. Oke, next. Next, Pak Safar. Mungkin Pak Safarnya terlempar lagi ya. Oke, tak apa. Saya saja yang coba next. Sebentar. Mana Pak Safar? Recording in progress. Kita punya masalah di sinyal ya sepertinya. Ini tampilan yang terakhir. Pak Safar sepertinya putus koneksi, Bu. Iya, iya. Baik, yang terakhir, ya, terus next lagi. Ya, next lagi. Alamat untuk HTTP link. Ya, next lagi. Iya. Ini kita mengajar ya di https://linkktr.ee/p Merdeka Mengajar ya. Di sini ada episode 15 tentang Merdeka Belajar. Bisa dilihat apa saja di situ ya. Kemudian ada materi yang tadi saja, Pak Safar. Oke, ya itu ya. Ya ini ya, alamat link ini setidaknya sebelum SWA kita luring tanggal 56 ini sudah memang Bapak Ibu tonton atau sudah buka-buka ya. Jadi akan banyak pertanyaan kalau kita sudah mencobanya dulu. Tapi kalau kita nggak pernah mencoba, begitu ada kegiatan luring nanti ya 4D, duduk, diam, dengar, satu lagi dengkur. Seperti itu ya, praktek. Jadi bukan hanya pemaparan materi saja ya. Apa yang akan kita bahas nanti pada saat KKG? Oke, next. Next. Nah, ini dia. Ya. Tentang bagaimana guru-guru mampu memahami capaian pembelajaran. Ini dalam perjalanan kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran itu sudah ada 2 kali perubahan untuk capaian, ya, alias untuk KD kalau yang dulu. Itu Permen nomor 008 tahun sekolah-sekolah 33 tahun 2022 juga. Itu capaian yang jadi yang penting kita mampu dulu memahami atau menganalisa capaian pembelajaran itu apa sih, apa saja sih di dalamnya, apa yang kita ajarkan ke siswa. Nah, kalau guru sudah mampu memahami CP, maka kita mampu merumuskan TP, tujuan pembelajaran. Nah, kalau sudah mampu merumuskan tujuan pembelajaran, otomatis alur TP-nya juga akan mampu diatur atau disusun. Nah, ini dalam kegiatan KKG Luring kita nanti, setelah kita unduh PMM, ya, kita akan belajar fitur yang ada di dalamnya, kemudian kita akan belajar CP, TP, ATP, sampai terakhir kita mampu merancang pembelajaran. Nah, kita lihat punya orang dulu, boleh, tidak masalah, kita tinggal combine saja dengan punya kita. Ya, itu saja mungkin. Oke, next. Ya,
Itu saja dari sejawat Bapak Ibu untuk 1 tahun ke depan dengan menggunakan kurikulum. Tidak saya tutup dulu, mungkin saya kembalikan lagi ke Ibu Novi. Silakan Ibu Paisan dan Ibu Novi. Oke, terima kasih. Ucapkan kepada Ibu Lucy setelahnya kepada kita. Semoga apa yang diberikan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kita dalam menerapkan kurikulum Merdeka di awal tahun ajaran 2022-2023. Selanjutnya kita masuki dalam acara sesi tanya jawab. Untuk seluruh peserta webinar yang ingin bertanya, dipersilahkan. Pak Ihsan. Ya, atau raise hand, mungkin bisa Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan. Persilakan yang ingin bertanya. Mungkin bagaimana? Saya langsung ditanyakan. Sari. Iya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Haitun dari SDN 4 Jakarta. Setelah sedikit cerahan dari paparan dari Ibu Lucy sebagai pengawas kita, saya sendiri siap
Coba nanti kita apa untuk guru? Untuk guru melihat bagaimana proses di kelas sudah tercapai belum? Nah, kalaupun KKM ini nanti tidak diwajibkan di sekolah gitu ya, artinya tidak ada KKM satuan pendidikan dalam pengisian rapot. Nah, itu karena apa? Karena ujiannya itu masing-masing sekolah nanti. Makanya KKM satuan pendidikan itu tidak ada. Oh ya. Kita bersama juga belum tahu bentuk rapotnya seperti apa. Yang kita tahu sekarang adalah rapot mutu. Nah, apakah rapotnya masih berupa aplikasi? Bisa jadi iya, Ibu. Tapi pada saat kita buat rapot berupa aplikasi kan kita ada target. Anak kita sudah membudaya dengan berkarakter yang baik bila dia sudah mencapai apa-apa yang kita inginkan. Kalau dalam sikapnya. Kalau dalam kognitifnya ada target dari kita. Anak-anak sudah mencapai pembelajaran yang sukses atau yang tuntas bila capaiannya aja di kelas saya sudah ada minimal 80. Nah, itu kan KKM. Jadi KKM tetap kita lakukan untuk kelas, untuk guru. Walaupun nanti tidak ada KKM di satuan pendidikan, sekolah tidak ada lagi KKM, itu tidak masalah. Jadi kita lihat lagi wacana ke depan bagaimana. Yang penting untuk guru punya target bagi guru dan siswanya, ya. Yaitu Bu Khairul ya, gimana? Insya Allah ya, nanti kita kembangkan lagi di. Ya Bu. Oke Bu, boleh. Ya. Nah, buat Pak Is ini, mana ini Pak Isnya? Saya nggak lihat wajah Pak Is ini ya. SD 10 Gandapura. Nah, mengenai SE yang tentang yang menerapkan IKM itu resmi loh Pak. Itu dari Kemendikbudristek. Itu SK yang sudah dibagikan seluruh Indonesia. Bahwasannya semua sekolah yang sudah ada SK dari Kemendikbudristek ini di data Dapodik otomatis mereka sudah melakukan kurikulum merdeka. Nah, yang tidak ada SK berarti di Dapodiknya masih menggunakan K13. Artinya nanti tidak akan ada yang merasa dirugikan bagi sekolah yang menjalankan dan bagi yang belum menjalankan. Nah, dengan kata lain, bagi yang menjalankan, mereka ikut teknis untuk KM atau kurikulum merdeka ini ikuti saja dengan insya Allah pendampingan saya nanti gitu ya. Bagi yang belum menjalankan, kita ikut gayanya, kita ikut teknisnya juga. Supaya pada tahun 2024 nanti seluruh sekolah wajib menjalankan kurikulum merdeka sudah tidak kaku lagi. Nah, Pak Is ya, jadi saya rasa ini sudah resmi dan ini dijalankan di tahun ajaran baru ini. Untuk yang berada di wilayah kita ada 4 sekolah, 5 ya, 5 sekolah, termasuk IT ya. Ya, ya ditambah dengan sekolah IT, berarti ada 5 sekolah. Ya, sekolah IT juga sudah masuk ke dalam kurikulum merdeka. Nah, jadi nanti mungkin IT ngambil yang mandiri berubah, bukan mandiri belajar. Makanya SK-nya ada di bawah itu mungkin. Nah, tidak masalah. Yang penting bagi sekolah seperti sekolah Pak Is ya, sekolah Ibu Madiah yang belum mengambil kurikulum ini, kurikulum merdeka, tidak masalah. Kita jalankan saja bagaimana sih kurikulum merdeka ini. Kita dalam proses pelaksanaan kita jalankan, kita tetap belajar bersama apa itu capaian, apa modul-modulnya itu apa-apa saja, yang tujuannya nanti saat kita bertemu di tahun 2024 kita tinggal jalankan dan tidak ada lagi yang kaku, tidak ada lagi guru yang tidak tahu, tidak ada lagi guru yang gaptek, tidak ada guru lagi yang masih bertanya, Pak Is password SIM PKB lempu. Nah, seperti itu ya, tidak ada lagi yang bertanya seperti itu insya Allah. Ya, jadi Pak Is, surat edaran itu sudah resmi akan kita jalankan di tahun ajaran 2022-2023 ini. Oke ya Pak Is ya? Oke, ya. Terus pertanyaan yang terakhir ini dari Kepala Sekolah SD 8. Mana nih wajah Pak Sam? Saya mau lihat wajah Pak Sam. Sebentar. Sudah ada nggak ya? Sebentar, saya kembali lagi. Oke, mana Pak Samnya? Oh, Pak Samnya menghilang. Yang kelihatan hanya backgroundnya saja.
Oke, Asam tentang jam belajar ya, kira-kira ada dirugikan tidak ya seperti itu ya. Nah ini Pak Sam. Oke, Pak Samnya sedang ngapain coba? Oke Pak Sam, hilang lagi. Dibuat absen Bu. Absen nanti Pak, nggak masalah. Habis ini kita bumper dulu, bisa untuk absen. Oke, Pak Sam mengenai jam belajar ya. Memang jelas ini di kurikulum Merdeka, kalau dilihat dari struktur kurikulumnya, itu yang dihitung bukan lagi per semester, Pak. Kita sudah hitungnya per tahun. Nah, kalau dialokasikan per tahun, jumlah jam guru itu bukan lagi 24 jam. Kalau dihitung dari per tahun, kita lihat jumlah jam guru itu terkadang hanya 18 jam. Terkadang hanya 14 jam, terkadang hanya 20 jam. Tapi ingat, yang 14 jam, 18 jam, 20 jam itu bukannya gurunya terus cepat pulang, tidak. Tapi apa? Ada P5 tadi, Pak. Di roster pembelajaran ada P5. Yang P5 di situ nanti ada kegiatan proyek guru dengan siswa yang gabung di dalamnya itu bukan guru yang bersangkutan saja, bukan guru matematika saja, bukan guru bahasa Indonesia saja, atau bukan guru tematik saja. Tapi siapa? Guru yang ikut dalam proses pembelajaran di satu hari itu. Katakanlah, misalnya jam 1-2 ada agama, jam 3-4 ada tematik, berarti proyek pembelajarannya nanti, proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya ada guru agama dengan guru tematik yang kolaborasi untuk kegiatan P5. Nah, jadi apakah ini diakui? Diakui, Pak. Makanya sudah dikeluarkan SE, surat ini ya, keputusan tentang sekolah yang menjalankan kurikulum mandiri. Nah, otomatis kalau di Dapodik nanti sudah keluar bahwasannya sekolah Pak Samsuar adalah sekolah yang mengikuti KM, dengan sendirinya guru kelasnya itu sudah aman. Tidak akan dirugikan, walaupun jamnya nanti terlihat sedikit. Nah, sebenarnya tidak terlihat sedikit. Kenapa? Kita nanti akan larinya ke praktek. Banyak lebih ke praktik. Yang praktik ini adalah di akhir tujuan pembelajaran bisa menghasilkan baik satu karya berupa hard skill, ya, berupa karya benda, atau soft skill, berupa keilmuan siswa. Misalnya dia bisa menari, dia bisa baca puisi, dia bisa pidato, nah seperti itu. Jadi ceritanya ini ya, P5 ini tetap larinya nanti ke guru yang mengampu mapel tersebut dan tidak akan dirugikan. Dan ini sudah diyakinkan dengan surat keputusan ya mengenai sekolah yang menjalankan kurikulum mandiri. Nah, terutama yang belum menjalankan kurikulum mandiri, ini boleh ikutin gaya mengajar dengan teknisnya, tapi untuk Dapodiknya masih tetap dengan K13. Untuk yang sudah memegang SK untuk kurikulum Merdeka Mandiri, ini kita ambil gaya pembelajaran kurikulum Merdeka. Jangan ragu dengan keadaan jumlah jam siswanya akan terkoneksi Dapodik, diokekan semua guru kelas yang sudah sertifikasi tidak akan dirugikan mengenai jam. Mungkin ini akan kita dalami lagi nanti pada saat kegiatan luring. Nah, begitu Pak Sam. Gimana Pak Sam? Mengenai jam belajar ya? Ya Bu. Ya. Ya, jadi insya Allah tidak akan ada yang dirugikan. Yang penting gurunya bareng bersama kita jalankan kurikulum mereka ini. Bagaimana caranya supaya benar-benar tercapai pendidikan kita di wilayah Gandapura lebih maju 1000 langkah dari wilayah lain. Nah, seperti itu, ya. Baik, saya kembalikan lagi ke Pak Isan. Silakan Pak Isan. Atau kita bumper dulu ya, Pak Safar.
Ini pertanyaannya. Kirim. Untuk peserta mohon dijaganya acara belum selesai. Oke. Sebagai penutup talk show pada hari ini, kami mohon pada narasumber atau Ibu Lucy Tetrasari untuk memberikan closing statement-nya. Ibu Lucy Tetrasari, disilahkan. Mohon maaf ini Bu Pak Ihsan, ini ada Ibu Aminah ini. Bu Aminah ada sen, coba dulu. Ya Bu, ada Bu Aminah itu, mungkin ada yang mau ditanya. Masih sesi tanya jawab. Itu Bu Aminah mungkin ada yang mau bertanya itu, karena udah resign itu. Masih ada waktu, dipersilahkan saja Bu. Oke, iya. Pak Ihsan, Oke, untuk yang ingin bertanya masih ada waktu, dipersilahkan. Halo, siapa yang ingin bertanya? Ibu Aminah. Ibu Aminah, itu. silakan. Ibu Roswati juga hidup, apa juga ingin bertanya? Guru-guru ibu yang lain tolong kalau memang tidak ada yang ditanyakan, mic-nya tolong dimatikan sebentar biar mungkin ada yang ingin bertanya biar jelas suaranya. Bampar tadi kenapa nggak keluar suara ya, Pak Safar? Peran karena sudah terlempar, rupanya harus diatur ulang lagi Bu. Oh begitu, ya. Oke. Pak Ihsan, ada yang bertanya? Mungkin kayaknya nggak ada, mungkin Bu Aminah chat atau gimana gitu kadang. Ya, oke. Ya, kita kembalikan lagi saja ke Ibu Novi ya, kalau tidak ada yang bertanya Pak Dalam. Baik, kalau misalnya tidak ada lagi yang ingin bertanya, kita masuki dalam acara closing statement yang akan diberikan oleh Bu Lucy Tetrasari. Kepada Bu Lucy, disilakan. Ya, terima kasih Ibu Novi ya. Setelahnya saya mengharapkan closing statement ini dari Bu Novi, jangan dari saya lagi. Tapi nggak apa lah ya. Baik, Bapak Guru hebat ya. Ada yang bocor ya? Novi. Oh ya. Baik, Bapak Guru hebat, luar biasa kegiatan kita dari pukul 9 tadi ya, sampai sekarang sudah menunjukkan waktu pukul 11.12. Dan ini tidak akan menyita waktu Bapak Ibu untuk bisa healing keluar, karena masih bisa siang nanti, bisa healing lagi ya. Atau bisa yang ibu-ibunya bisa nyambung ke dapur ya. Setidaknya dengan kegiatan kita kali ini merupakan kegiatan yang perdana yang kita buat di wilayah kita. Dan saya ingin kegiatan ini bisa sebagai wadah pembelajaran bagi kita yang memang jaraknya jauh ya. Misalnya katakanlah hari ini Pak Ihsannya di Lok Semawe, Pak Jul di Lok Semawe, Pak Safar di Sigli, Ibu Novi Kutablang, Ibu Siti Hawa berada di Gandapura, saya berada di Matang. Tapi kita bisa bersua pandang di sini ya melalui kegiatan ini. Jadi setidaknya ini bukan hal yang pertama dan yang terakhir yang kita buat. Saya mau juga guru-guru mampu berbuat seperti ini, yang nanti akan enak Ibu, bila kita sudah paham seperti ini, kita akan bisa membuat pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Ya, setidaknya nanti kita akan mendalami lagi materi bagaimana sih cara membuat proses pembelajaran yang supaya siswanya itu lebih kreatif, lebih inovatif ya, mampu bekerja sama, berkolaborasi, setidaknya dari gurunya dulu. Nah, guru jangan tunggu apa istilahnya ya, diundang, atau jangan tunggu ilmu itu dipanggil. Coba usahakanlah sebagai guru kita menjemput bola, jangan tunggu dijemput bolanya. Dengan PMM, dengan platform Merdeka Mengajar,
saya yakin Bapak Ibu guru akan dapat ilmu lebih di sini. Artinya akan mampu bisa beranak lagi lebih luas, lebih apa lagi ya, lebih berkreatif, berinovatif lah. Saya ingin guru-guru kita di sini ada ide-ide yang keluar seperti kegiatan hari ini kan banyak sekali ide-ide yang keluar dari ya, alhamdulillah. Jadi intinya kegiatan kali ini tidak di awal dan di akhir, tidak awalul dan akhirul, tapi ini adalah perdana kita lakukan dan akan ada seri webinar yang selanjutnya dan ada kegiatan perjumpaan luring selanjutnya seperti yang sudah kita lakukan. Nah, pesan saya jangan lupa setelah kegiatan ini unduh aplikasi PMM yang sederhana dulu di HP, yang tujuannya nanti Bapak Ibu bisa belajar pelan-pelan, yang tidak dipahami nanti bisa kita sharing bersama, kita tanyakan bersama. Mungkin itu saja dari beberapa pertanyaan tadi. Terima kasih Ibu Khairul, Pak Is dan Pak Sam ya, yang sudah ikut ambil keaktifan di kegiatan ini. Setidaknya itu menjadi catatan saya dan kita akan kembangkan nanti dalam kegiatan luring. Saya mohon maaf atas segala kekurangan saya. Terima kasih Bu Novi, terima kasih Pak Isan yang sudah memandu kegiatan untuk tanya jawab ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Bapak. Alif ya. Absennya jangan lupa diisi untuk seluruh peserta webinar Kecamatan Gandapura. Halo Bapak Ibu. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita foto bersama dulu. Belum ini, belum kita tutup. Doa, belum. Doa dulu, summarize dulu. Silakan. Oke, terima kasih kepada Bu Nisi Tetelastari yang telah menyampaikan materi, berdiskusi dan menjawab pertanyaan serta menyampaikan closing statement-nya. Semoga sehat selalu, semangat selalu dalam memajukan pendidikan khususnya wilayah Gandapura. Jadi dari pembicaraan Bu Nisi ada beberapa hal penting yang penting untuk kita semua. Yang pertama, yang selalu diwajibkan adalah satu guru, satu laptop. Yang kedua, setiap guru wajib mendownload PTM atau platform Merdeka Belajar. Yang ketiga, persiapan memasuki semester baru awal tahun ajaran 2022-2023. Yang mana harus adanya pembagian tugas kelas, kemudian mengunduh PTM. Setiap guru harus melakukan aktivasi dari akun Belajar ID. Kemudian analisis karakter siswa. Kemudian analisis bersama guru tentang perubahan nama pada Merdeka Belajar. Yang keempat, KKM tidak dihilangkan. KKM dihilangkan tetap kita gunakan di kelas sebagai seorang guru, kita harus dicapai oleh siswa kita. Kemudian KKM sudah resmi dijalankan di Kecamatan Gandapura meliputi 5 sekolah, yaitu SD Negeri 6 Gandapura, SD Negeri 3 Gandapura, SD Negeri 8 Gandapura, SD Negeri 11 Gandapura, dan SDIT Khairul Ummah. Acara selanjutnya sekaligus acara penutup, yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 5 Gandapura yang kami hormati Bapak Iskandar SPD. Untuk seluruh peserta webinar, mari sejenak kita mengangkat kedua tangan kita seraya menundukkan kepala untuk merenung, memanjat doa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita lakukan pada kegiatan hari ini diridhoi oleh Allah. Kepada Bapak Iskandar kami silakan. Bapak Iskandar.
Bapak Iskandar, Assalamualaikum. Pak Is? Ya, apa Pak Isnya sudah muncul? Mana bapaknya? Ada agak mandi dia pakai dengan laptop. Ada agak Boleh pakai laptop yang lain, Bu Ida, boleh dipakai laptop Bu Ida aja. HP Bu Ida juga boleh, Bu. Pak, dia pakai nyolong mentang Pak. Dia pakai Enggak, dia mau. Jaga apa ya? Baru jaga apa ya? Macam-macam. Masih unmute. Masih mute itu, tolong di unmute. nggak dengar. Iya. Ya, tolong hostnya. Itu Ibu Ida Fitri masih unmute ya? Unmute ya? Pak Iskandar? Recording stopped. Recording in progress. Ibu Faridah Hanin masih bertahan ya sampai akhir acara kita belum selesai. Untuk Pak Is, apa sudah bisa terkoneksi? Bisa mendengar? Mungkin jaringannya Bu Nopi. Bu Nurlina, Pak Fatlan. Jaringannya mungkin. Jaringan di tempat Pak Is. Jaringan. Ya, baik, sudah. Assalamualaikum Pak Is. Pak Iskandar, apa bisa mendengar suara saya? Dengar suara Bu Nopi. Nah, oke, kepada Pak Iskandar disilahkan. Ya, baru di Pak Fatlan. Iya. Mari kita tutup doa. Udah dimulai. Untuk peserta yang lain tolong dijaga mic-nya. Kalau kita panik. An walidina wa an jamil muslimin birahmatika arhamar rahimin. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma karim ya Allah ya karim. Amin. Amin. Dalamna aghfir lana arhamna lanakunanna afriq alaina sabat bid'atna fansur lal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka Baik, Ibu Novi mungkin bisa diarahkan untuk kita. Oke, hadirin. Ya. Tidak. Diarahkan untuk apa, Bu? Untuk foto bersama. Oh, foto dulu baru tutup ya. Ya. Pak Safar mungkin bisa. Pak Safar, tolong. Pak Safar hilangkan pinnya biar kita bisa tampilkan layar semua. Ini Pak Nasir belum kelihatan ininya ya, wajahnya ya. Mohon Bapak Ibu dibuka kameranya sebentar Bapak Ibu. Ya. Ini mandum kamera. Bagi yang mau foto silakan buka kameranya biar wajahnya terlihat. View-nya bisa ya, view-nya galeri ya. Oke, kita punya 7 slide di sini. Silakan siapa yang mengarahkan. Tolong Ibu Novi, Pak Safar, tim yang lainnya. Ini ada yang masih off cam. Bu Anindar, Bu Khairina, mohon dibuka kameranya. Saya nggak usah buka aja ya. Memang Gandapura ini keren. Bu Meli. Satu kata untuk Gandapura keren, mantap sekali Gandapura. Bu Mariani, oke, ready. Pak Safar tolong diambil. Anda Lia. Pak Azhari SPD, oke, kameranya dibuka Pak, biar wajahnya kelihatan. Pak Yusuf Rizal juga. Biar wajah tampan-tampannya kelihatan semua nih di foto. Lagi Pak Malana. Betul, Mas. Pak Tigama. Tekan window sama Rafida, Ibu Desi Priyanti. Biar Pak Safar yang foto Bapak Ibu. Ibu senyum saja Bu. Nah, dihitung ya. Apa-apa. Pak Safar dihitung ya, Bapak. Safarnya mana nih? Pak Safar. Permut masih. Ibu Andalia masih off cam ya? Mana tekniknya dan kita bersama ini sudah banyak yang muncul. Slide pertama 1, 2, 3. Slide kedua ada yang off cam ya. Bu Nurina tolong mic-nya dijaga Bu. Bu Nurina SPDI mic-nya tolong. Oke, nanti ada foto di bawah.
Ada 7 slide ya. Siap belum? Bagaimana Pak Safar? Siap sesi Sudah fotonya? Bu Nopi. Ya. Oke, silakan bumper dulu. Caranya Kemudian Bu kita Novi. lanjutkan. Ya. Langsung Bu Novi. Katanya bumper enggak? Bumper. Oke. Mas Safar mungkin lagi beresin. Hadirin, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Demikianlah rangkaian acara webinar di Kecamatan Gandapura hari ini. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua agar kita siap menghadapi perubahan kurikulum dengan tujuan memajukan pendidikan anak bangsa, khususnya di wilayah Gandapura hingga menghasilkan generasi hebat. Untuk seluruh guru hebat di Kecamatan Gandapura, khususnya guru honorer, jangan pernah lelah dalam mencerdaskan anak bangsa. Walau banyak pihak yang sering menutup mata, walaupun gaji kita yang masih di bawah rata-rata, namun yakinlah Allah selalu melihat ketulusan yang kita lakukan. Seperti makna yang tersirat dalam sebuah pantun, jika ada papan yang panjang, silahkan diberbagi. Jika ingin ambil mawar, hati-hati tertusuk duri. Jadi guru tidak melulu berkisah tentang gaji. Guru sejati adalah jalan mengabdi untuk negeri. Terima kasih kepada pihak yang telah berpartisipasi untuk terselenggaranya acara ini dengan aman dan lancar. Terima kasih untuk guru-guru hebat dan kepala-kepala sekolah hebat di Kecamatan Gandapura. Terima kasih kepada seluruh peserta webinar Kecamatan Gandapura tahun 2022. Saya Novi Aprilia, mewakili pihak penyelenggara, mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan selama acara berlangsung. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nilai